Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan pada kesempatan kali ini saya kepengen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Barangkali ada banyak kesalahan yang tidak disengaja, khilaf karena kita tempatnya salah gitu kan. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka kadang-kadang tanpa disadari mungkin saya menyinggung perasaan teman-teman atau juga membuat suatu kesalahan yang saya tidak sadari. Oke? Jadi sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi mengucapkan minal aizin wal faizin. Dan teman-teman semoga juga bisa saling memaafkan dan kita saling memaafkan semuanya sehingga perasaan kita menjadi semakin lega. Karena dengan memaafkan tentu kita belajar tentang apa itu penerimaan. Kita menerima segala kekurangan orang lain, kita menerima sesuatu yang mungkin kadang-kadang tidak berkenan buat diri kita, tetapi kita menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kadang-kadang ada khilaf yang sama sekali kita tidak rencanakan, kita tidak sengaja, tetapi ternyata kita melakukan sebuah kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin ya. Oke. Teman-teman, kembali lagi saya bakal membacakan kartu-kartu yang saya siapkan di sini, dan tema pada kesempatan kali ini kita mengangkat judulnya adalah hal-hal yang akan membuatmu bahagia. Saya percaya dan yakin bahwa setiap orang pasti kepengen hidupnya bahagia, merasakan sebuah kedamaian, kebahagiaan dalam bentuk apapun gitu kan. Dan di sini saya akan mencoba melihat atau membuka kartu satu demi satu, dan ini energinya sangat-sangat general ya. Jadi saya berharap meskipun general ini akan resonate buat semua teman-teman, pas juga buat semua orang, karena bacaan ini bersifat apa ya, tidak hanya sekedar general tapi juga melibatkan faktor-faktor psikologis ya, faktor kejiwaan dan sebagainya. Oke teman-teman, dan jangan lupa juga bahwa video ini bersifat timeless, jadi kapanpun teman-teman nonton, video ini tetap akan berlaku. Kita gunakan kartu ini, kita akan membuka 5 kartu terlebih dahulu untuk melihat apa saja sih yang sebenarnya membuat kamu itu bisa merasakan kebahagiaan, hal-hal apa saja yang membuat kamu akan merasakan kebahagiaan. Oke. Ada hal yang perlu kita ketahui nanti, perlu kita bahas bersama-sama. Ya, karena saya yakin sekali ini menjadi penting sekali, bisa menjadi sebuah pembekalan, bisa menjadi sebuah motivasi maupun juga pencerahan bagi teman-teman yang nonton video ini. Karena sekali lagi, meskipun ini general, tapi saya yakin ini pasti akan dibutuhkan oleh semua orang ya, karena bahagia itu sudah mutlak menjadi sebuah hak bagi setiap orang ya. Hanya saja kadang-kadang kita memiliki ekspektasi untuk bahagia, tetapi kadang kenyataannya berkata lain ya, kadang-kadang kenyataannya berkata berbeda. Tetapi setidaknya ketika kita menyadari bahwa apa sih hal-hal yang nanti membuat kita itu bisa bahagia, dan kita mengerti hal-hal tersebut, setidaknya itu bisa memberikan wacana-wacana bagi teman-teman gitulah ya, seperti itu. Oke. Jangan lupa teman-teman yang kepengen konsultasi juga silahkan ya, kita open private, open reading, open private reading, jadi kita akan buka buat teman-teman ya. Oke, ada 5 kartu yang sudah saya buka di sini, saya akan coba baca satu persatu. Oke, teman-teman, bahwa kebahagiaan itu hal-hal yang akan membuatmu bahagia ya. Hal-hal yang akan membuatmu bahagia, di kartu pertama di sini terlihat bahwa uang memang bukan segala-galanya, gitu kan? Tapi segala-galanya butuh uang. Segala-galanya butuh uang, tapi uang juga bukan segala-galanya. Jadi kalau boleh saya bilang di sini bahwa materi memang tidak menjadi dasar sebuah kebahagiaan. Tetapi kalau saya melihat di sini bahwa ada situasi dan kondisi yang teman-teman pernah rasakan, bahwa ketika finansial itu tidak bagus, finansial itu juga terganggu, ada hal-hal yang membuat kita merasa berkekurangan, ya otomatis itu juga sangat mempengaruhi perasaan-perasaan kita, jadi tidak bahagia. Nah, di sini di kartu pertama berarti menunjukkan bahwa perasaan merasa cukup dan merasa berlimpah gitu kan, kita merasa abundance gitu ya, kita merasa ada keberlimpahan yang sangat luar biasa. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun mindsetnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau bicara tentang mindset adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki, yaitu mindset keberlimpahan, mindset di mana kita
selalu merasa cukup dan selalu merasa memiliki materi atau finansial, ya kan? Karena begini teman-teman, ada banyak orang yang memiliki uang yang cukup, yang berlebih, tetapi perasaannya tidak bahagia. Karena apa? Karena ada mindset yang salah, ada sesuatu atau pikiran-pikiran yang salah tentang keberlimpahan itu sendiri, tentang kebahagiaan itu sendiri, gitu kan. Nah, hal yang paling penting adalah bahwa kebahagiaan, sekali lagi, tidak harus berkaitan dengan materi atau tidak harus berkaitan dengan uang, walaupun sebenarnya itu saling berkait juga. Tetapi hal yang paling penting, sekali lagi saya perlu tekankan di sini adalah mindset, ya, keberlimpahan, mindset sukses, mindset keberlimpahan. Dimana ketika kita memiliki mindset keberlimpahan, maka kita cenderung akan mudah berbagi, memberi dan sebagainya. Walaupun memberi itu kan tidak harus menunggu kita punya, harus menunggu kita kaya dan sebagainya. Tetapi di sini ketika teman-teman ternyata punya kebiasaan berbagi, maka itu adalah salah satu hal yang akan membuat kamu merasakan kebahagiaan. Ya, jadi bahagia itu sebetulnya sangat-sangat relatif, ya, sangat-sangat universal sekali. Karena ada banyak orang yang berpikir bahwa bahagia itu harus banyak uang, oke? Bahagia itu harus punya pasangan, oke? Bahagia itu datang dari pasangan kita dan sebagainya, ya. Kalau saya kurang sepakat gitu loh, karena kebahagiaan itu sebetulnya apa? Tercipta melalui diri kita sendiri, tercipta dari apa yang di dalam diri kita sendiri, mulai dari mindset kita, cara berpikir kita, cara berperasaan kita, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi saya akan membacakan secara singkat-singkat saja, tetapi saya berharap bahwa teman-teman bisa mendapatkan inti-inti sari dari apa yang saya sampaikan. Nah, di kartu kedua di sini saya melihat bahwa teman-teman, ketika kamu memiliki suatu situasi dan kondisi di mana kamu harus memutuskan sesuatu, di sini saya melihat bahwa teman-teman ada nih yang saat ini sedang dilema, sedang bingung, sedang pikirannya tidak tenang karena sedang dihadapkan dengan sebuah keputusan, atau kamu harus mengambil sebuah keputusan. Perlu diketahui teman-teman bahwa salah satu hal yang membuat kamu itu lega dan bahagia adalah tidak menunda-nunda adanya keputusan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil keputusan, ya, pertimbangkan sesaat, tetapi langsung buatlah keputusan. Tetapi tidak dipungkiri memang banyak orang yang kadang-kadang berada di situasi yang sulit, yang kemudian dia tuh bingung untuk memutuskan mau begini atau begitu. Itu wajar gitu kan. Tetapi saya berharap dan membaca dan merasakan di sini bahwa secara umum, bahwa ketika kita segera mengambil keputusan, karena setiap keputusan itu pasti akan ada konsekuensi, ada risikonya dan sebagainya. Nah, maka pertimbangan atau dipertimbangkan terlebih dahulu itu adalah hal yang penting untuk memperkecil resiko, ya, mengurangi resiko dan sebagainya seperti itu. Tapi yang jelas begini, semakin lama kamu menunda, maka semakin lama juga kegelisahan kamu, semakin lama juga perasaan kamu tidak bahagia. Ya, jadi kesimpulannya adalah apa? Semakin cepat kamu ambil keputusan, maka kamu akan segera lepas dari situasi kegalauan dan dilematis tertentu sesuai dengan apa yang sedang kamu rasakan atau sedang kamu hadapi saat ini. Itu di poin kedua. Di poin ketiga adalah begini teman-teman, bahwa kebahagiaan itu akan datang ketika kita mampu mengalah terhadap situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Misalnya begini, teman-teman sedang dihadapkan dengan suatu persoalan, sedang dihadapkan dengan bagaimana kamu harus menyelesaikan sebuah masalah, ada konflik dengan orang lain dan sebagainya. Nah, kadang-kadang di situasi itu kita kepengen merasa menang, kepengen merasa paling benar sendiri, kepengen merasa paling hebat sendiri. Karena bagaimanapun ada dorongan-dorongan atau ada keterlibatan ego yang selalu menyertai di dalam setiap masalah, di dalam setiap kita melakukan sebuah pengambilan keputusan dan sebagainya. Nah, maka dari itu di sini, ya, saya melihat bahwa ketika kita mampu mengendalikan diri dan kemudian kita mengalah, bukan berarti kita kalah, ya, tetapi mengalah untuk menang, ya. Dan itu adalah hal yang sebetulnya bisa membuat kita itu merasa lebih lega, merasa lebih terhormat dan merasa lebih tenang lagi. Nah, ketenangan itulah yang kemudian menciptakan kebahagiaan. Di kartu keempat di sini saya melihat bahwa salah satu kebahagiaan lagi atau hal-hal yang akan membuatmu bahagia adalah kamu terlepas dari yang namanya ikatan masa lalu, gitu loh. Apapun itu, ya,
Jadi kalau misalnya kamu ternyata sampai sekarang masih ada semacam keterikatan batin dengan masa lalu kamu, ada energi yang masih sangat kuat yang berhubungan dengan masa lalu kamu, saya jamin kamu pasti tidak akan merasakan kebahagiaan dengan maksimal. Karena apa? Kamu tuh selalu merasa bahwa hidup kamu ada di masa lalu. Kamu menyesali sesuatu yang pernah terjadi, kamu selalu menceritakan hal-hal yang mungkin pernah ada di masa lalu dan sebagainya. Sementara kamu lupa untuk fokus pada hari ini. Jadi intinya adalah apa? Hal-hal yang akan membuatmu bahagia adalah kita benar-benar fokus pada hidup saat ini, detik ini juga. Dan kita benar-benar mensyukuri apa yang ada sekarang ini. Kita benar-benar sadar, kita mindfulness betul. Sehingga apa? Kita terfokus pada hal yang saat ini benar-benar kita hadapi. Bukan flashback ke belakang, bukan selalu mengingat masa lalu, atau bukan masih keterikatan ikatan batin dengan masa lalu sangat kuat. Nah, itu harus segera dirilis ya. Jadi artinya adalah apa? Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ada ikatan-ikatan masa lalu yang sangat kuat, berarti tugas kamu adalah healing dan releasing agar kamu segera terbebas dari hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu. Kemudian di kartu kelima di sini ada The Devil. The Devil ini menunjukkan sebuah tanda bahwa ketika kita berpikir overthinking, berpikir negatif, gitu kan, maka energi di situ, energi di dalam diri kamu itu akan menghasilkan magnetic field atau medan energi yang negatif juga, gitu loh. Nah, ketika kita diliputi oleh energi yang negatif, maka otomatis itu akan berpengaruh kepada pikiran dan perasaan kita, ya. Contohnya, kita selalu ngiri, ya, ngiri dengan kehidupan orang lain, gitu kan, padahal hidup ini adalah sawang sinawang. Selalu saja kehidupan orang lain di luar diri kita seolah-olah itu paling lebih bagus daripada kita. Melihat tetangga, kita ngiri, ya. Melihat orang lain, kita berpikir, kok gue nggak seperti itu ya, kok gue nggak bisa kayak dia ya, dan sebagainya. Nah, kita lupa untuk menjadi diri sendiri. Nah, maka energi negatif itu harus segera dibuang, mindset kamu juga harus segera dirubah, agar apa? Agar kamu bisa benar-benar menjadi diri kamu sendiri tanpa harus berpikir tentang orang lain. Orang lain boleh dilihat sebagai referensi, sebagai motivasi, sebagai contoh-contoh yang baik. Tetapi kita tidak perlu menjadi mereka, ya. Kita harus menjadi diri sendiri, dan itu adalah salah satu hal yang bisa membuat kamu bahagia. Oke, teman-teman, kita akan lihat kartu berikutnya. Kita akan lihat dengan kartu ini. Kita akan melihat situasi dan kondisi kamu saat ini seperti apa. Apakah ada hubungannya dengan dia? Apakah ada hubungannya dengan asmara, karir, rezeki, dan sebagainya. Oke, kita akan lihat kartu yang ini, ya. Ada anxiety, ya, anxiety. Saya melihat di sini berarti ada semacam gangguan-gangguan psikologis atau psikosomatik yang sedang kamu rasakan. Maksudnya apa? Psikosomatik itu adalah gangguan kejiwaan atau pikiran, ya. Jadi pikiran-pikiran yang negatif, overthinking, negative thinking, berperasaan negatif. Ada banyak kemelekatan, ya, terkait dengan masa lalu masih ada. Kamu berpikir selalu negatif, terlalu berlebihan dalam berpikir. Ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ya, anxiety disorder. Anxiety disorder. Nah, itu justru membuat kamu benar-benar tidak akan bisa menemukan kebahagiaan dalam bentuk apapun. Maka ketika teman-teman merasakan ada anxiety disorder, ya, ada perasaan-perasaan cemas yang berlebihan, ketakutan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan, maka tugas kamu, seperti yang tadi saya bilang, kamu harus melakukan healing, ya, healing, releasing, dan kamu harus melakukan semacam afirmasi untuk mengubah sistem energi di dalam diri kamu agar menjadi positif. Mengubah mindset kamu, mengubah program bawah sadar kamu agar kamu lebih positif. Itu yang saya maksudkan di kartu pertama di baris kedua. Nah, yang kedua adalah strategi, ya, dimana kamu juga harus punya strategi untuk menata hidup kamu, ya kan, strategi bagaimana menata diri dan seterusnya seperti itu. Nah, salah satu menata diri atau strategi untuk menata diri adalah dengan healing itu tadi. Bagaimana kamu benar-benar menciptakan kesadaran-kesadaran di dalam diri kamu, kesadaran pikiran, mental, dan sebagainya, agar apa yang kamu jalani dalam hidup kamu itu benar-benar membuahkan hasil yang positif dan kamu benar-benar merasakan dampak positifnya, gitu. Oke, kita lihat lagi. Oke, di kartu ketiga di sini berkaitan dengan bagaimana kamu mensikapi
masalah finansial, bagaimana kamu mensikapi masalah keuangan. Karena apa? Ada banyak orang yang berorientasi bahwa kebahagiaan itu terletak dari kita memiliki banyak uang. Pemikiran seperti itu menurut saya salah. Karena uang bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya juga butuh uang, gitu kan? Segala-galanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Nah, tinggal bagaimana kita memanage ya hal tersebut, memanage bagaimana kita cara berpikir tentang uang, tentang materi dan sebagainya. Karena sekali lagi, kebahagiaan itu tidak terletak semata-mata kepada materi atau berhubungan dengan uang. Tetapi juga tidak dipungkiri bahwa uang itu adalah apa ya? Bisa menjadi pendukung kebahagiaan, gitu kan? Bagaimana tidak? Kita pengen beli sesuatu bisa kebeli. Kita pengen beli ini uangnya cukup. Kita pengen beli ini uangnya ada. Ya kan? Artinya itu menunjang kebahagiaan. Tetapi sekali lagi, itu bukan satu-satunya. Karena hal yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan kebahagiaan itu mulai dari pikiran dan batin kita sendiri. Oke? Kita lanjut lagi di kartu berikutnya. Oke, teman-teman, kalau tadi saya bicara di kartu kedua tentang menunda, ya, tentang menunda, lama membuat keputusan dan sebagainya. Jadi begini, hidup ini bukan sekedar hanya sebatas mimpi. Hidup ini tidak sekedar hanya sebatas keinginan, tapi action, do it, ya. Itu jauh lebih penting. Karena apa? Mimpi, ya, kita sudah punya mimpi nih. Karena hidup itu harus punya mimpi. Hidup tanpa mimpi sama saja kita berjalan tanpa arah yang jelas, gitu kan. Nah, mimpi itu ibarat kata sebagai petunjuk arah, di mana kita memiliki alamat yang jelas untuk menuju ke mimpi itu. So, yang harus kamu lakukan adalah action. Nah, ketika action ini, tentunya ini akan juga memberikan dampak positif terhadap rasa puas, kelegaan, rasa pengalaman-pengalaman tertentu di mana kita itu bisa menemukan banyak hal dari kita melakukan action ini tadi, yang tadinya mungkin kita nggak tahu caranya, kita kebentur dengan suatu kesalahan. Karena gini, kesalahan itu bisa saja terjadi gitu. Nggak mungkin kalau kita mulus-mulus tanpa kesalahan. Kesalahan bisa terjadi justru ketika terjadi kesalahan, kita menjadi tahu bagaimana caranya untuk melakukan kebenaran, ya, atau bagaimana caranya kita menemukan jalan kebenaran dengan kita salah jalan terlebih dahulu. Kan seperti itu. Jadi action adalah hal yang harus kamu lakukan untuk mencapai kepuasan-kepuasan batin. Karena dengan kepuasan batin ada kelegaan-kelegaan di situ, otomatis itu akan menciptakan efek-efek kebahagiaan di dalam diri kamu. Oke. Nah, teman-teman, sekali lagi kita masih bicara tentang finansial juga, gitu kan. Dimana finansial itu kan memang hal yang penting, walaupun sekali lagi itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya hal yang mendukung kebahagiaan. Nah, dengan kamu bekerja, dengan kamu action, kamu ada aktivitas, ya, otomatis itu sangat membantu kamu untuk mengurangi beban-beban stres, gitu kan. Karena gini teman-teman, akan sangat lebih baik kita stres dan berada di situasi under pressure, ya, tetapi di situ kita lebih baik ada beban-beban stres dan sebagainya karena kita punya beban pekerjaan, daripada kita stres atau bete, suntuk, sumpek, tapi karena apa? Karena tidak ada kegiatan apa-apa, gitu ya. Jadi energinya beda, rasa capeknya pun beda. Kita bisa jadi capek karena kita mungkin nggak ada aktivitas sama sekali, karena kita banyak tidur dan sebagainya, ya. Lebih baik kita capek karena ada pekerjaan. Nah, teman-teman, kadang-kadang apa? Kita lupa bersyukur, kita mengeluh, gitu kan. Karena manusia itu kan kadang-kadang suka tempatnya mengeluh, gitu kan. Aduh, kerja gini capek dan sebagainya, gitu. Kadang-kadang kita lupa bahwa oh iya ya, di luar sana masih ada banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, masih ada banyak orang yang tidak bekerja, tidak punya uang dan sebagainya. Nah, so buat kita harus bersyukur. Itu. Kita akan lihat lagi teman-teman di kartu yang selanjutnya, di baris kartu ketiga. Oke. Ada let's go control issues, ya. Jadi apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kamu saat ini, buat teman-teman yang saat ini sedang nonton, kendali dalam diri kamu itu menjadi sangat penting, menjadi sangat utama, gitu kan. Artinya kalau misalnya di luar sana ada banyak orang yang ngomongin kamu, ada orang yang
mencela kamu dan sebagainya. Biarkanlah celaan-celaan itu menjadi sesuatu yang membuat kamu termotivasi dan bisa memperbaiki diri. Kadang kontrol itu juga penting. Nah, kontrol itu yang paling penting adalah ada dalam diri kamu sendiri. Jadi jangan gampang terhasut, jangan gampang termakan oleh isu-isu yang tidak jelas atau bahkan fitnah-fitnah yang tidak jelas. Teman-teman, saya melihat ada kartu yang mengarah kepada bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang yang membuatmu bahagia, atau di sini ada dukungan kebahagiaan yang kamu rasakan karena ada orang atau seseorang yang menjadi pendamping kamu. Buat teman-teman yang saat ini masih jomblo, saya melihat kamu bakal ketemu dengan soulmate kamu bakal ketemu dengan pasangan kamu. Buat yang sudah punya pasangan, kamu akan semakin harmonis dan kamu akan merasakan kebahagiaan itu. Oke. Kemudian, nah, ini nyambung banget. Ada romantic feelings, di mana kamu akan merasakan feelings yang sangat luar biasa, akan merasakan sebuah keindahan yang sangat luar biasa, dan itu karena apa? Perasaan kamu sedang berbunga-bunga, ya. Maka hal yang sangat penting di sini, teman-teman, ketika kamu sedang berada di fase romantic feelings, ya, maka jaga perasaan itu dengan baik, gitu kan. Jangan sampai perasaan yang indah itu menjadi rusak, menjadi tidak jelas, gitu kan. Itu akan sangat disayangkan sekali, ya. Jadi ketika kamu berada di romantic feelings, ya, kontrol kamu itu harus benar-benar berjalan, ya. Karena ketika kamu lost control, ya kan, terus tiba-tiba terjadi semacam konflik dan sebagainya, ini sayang. Fase di romantic feeling itu harus kamu gunakan sebaik-baik mungkin, dijaga sebisa mungkin agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Heart to heart conversation, gitu loh. Bicara dari hati ke hati itu jauh lebih penting daripada kita sekedar berbicara tetapi tanpa hal-hal yang jelas, gitu kan. Karena sekali lagi, bicara dari hati ke hati berarti menunjukkan adanya kontak batin yang sangat kuat, ikatan batin yang sangat kuat, keterbukaan yang dibangun, gitu kan, sehingga antara kamu dengan dia itu benar-benar merasakan sebuah kenyamanan yang sangat luar biasa, dan itu tidak bisa dibeli dengan apapun, ya. Oke, jadi buat teman-teman yang tadi masih single, masih jomblo, kamu bakal ketemu dengan seseorang yang aman buat dicintai, dan itu akan membuat kamu bahagia. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa menciptakan kebahagiaan, dan kamu harus jaga rasa itu, kamu jaga feel itu, agar kebahagiaan itu terus menjadi milik kamu. Oke, teman-teman, salah saya itu dulu aja. Semoga ini bacaannya bisa bermanfaat dan memberikan sebuah semangat tersendiri bagi teman-teman. Sebuah, ya, kita sharing-sharing aja lah, ya. Oke, teman-teman, jangan lupa buat yang belum subscribe, yang baru mampir di channel Damar Aji Tarot ini, silahkan aja untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, dan juga buat teman-teman yang belum mampir di channel satunya lagi, silahkan kamu mampir di channel saya yang satunya lagi, namanya adalah Damar Aji juga, tapi materinya atau kontennya adalah berbicara tentang hidup, ya, tentang kehidupan yang begitu banyak, dan situ lebih banyak kamu menemukan hal-hal yang lebih luas lagi. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.